2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Advokat Ardiansyah Putra Munte. Setelah kita lihat video tadi, vonis hukuman 6 tahun 6 bulan, kerugian negara mencapai 300 triliun. Di sini kita mau membahas terkait permasalahan hukum, bagaimana hakim harus mengambil keputusan untuk melakukan vonis terhadap seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian negara sangat signifikan, mencapai 300 triliun. Helpi Muiz, suami Sandra Dewi, terlibat dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun. Yang sangat disayangkan, majelis hakim memvonis 6 tahun 6 bulan. Semoga majelis hakim mempublikasikan pertimbangan hukum secara lengkap agar publik dapat memahami alasan dibalik vonis tersebut. Publik harus berperan penting dalam mengawasi jalannya proses persidangan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, ketidakadilan yang terkesan sistematis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, media massa memberitahukan proses persidangan secara transparan. Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi mengawal jalannya kasus. Masyarakat mempunyai hak menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan hasil dari serangkaian proses yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan dan penilaian bukti di persidangan itu diatur dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim memutuskan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia peroleh. Ia sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Hakim wajib merumuskan putusan secara tertulis lengkap dengan pertimbangan hukum, fakta, dan dasar penjatuhan hukuman. Putusan itu harus dibacakan secara terbuka dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Sesuai dengan pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan peradilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah membacakan putusan, hakim harus menyampaikan kepada terdakwa tentang hak-haknya, yaitu 1. Hak untuk menerima atau menolak putusan, hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Upaya hukum ini diatur dalam pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pemberitahuan ini harus dilakukan secara jelas kepada terdakwa. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah, akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh hukum
sesuai dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor. Namun, hakim wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam memvonis. Prinsip praduga tidak bersalah, presumption of innocence, hakim independen, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi banyak jika hakim melakukan pelanggaran seperti tidak mengacu pada bukti yang ada, putusan yang tidak proporsional, indikasi konflik kepentingan, maka langkah hukum yang dapat dilakukan, kita menunggu jaksa penuntut umum agar melakukan upaya hukum, misalnya banding, kasasi, peninjauan kembali. Sanksi, apa sanksi terhadap hakim jika terbukti melanggar? Sanksi terhadap hakim jika terbukti melanggar sanksi etik oleh Komisi Yudisial, sanksi pidana. Jadi, peran kita sebagai masyarakat supaya kasus seperti ini dapat divonis sesuai dengan harapan masyarakat, pentingnya pengawasan publik seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ayo kawan-kawan media memberitakan proses persidangan secara transparan, LSM anti korupsi mengawal jalannya kasus, masyarakat menyampaikan aspirasi melalui saluran hukum yang tersedia. Kesimpulan yang kita bahas hari ini ialah dugaan bahwa hakim tidak sesuai dalam memutuskan perkara harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Jika benar terjadi pelanggaran, putusan dapat diperbaiki melalui upaya hukum dan hakim yang melanggar harus bertanggung jawab secara etik dan hukum. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.